pantang kalah junan mudo Bapak sekalian. Anak wa tadi memulai jo pantun. Ambo bae lo pantun gak cik lu. Burung balam terbang tinggi, hinggap sebentar di parak padi. Jawablah salam sepenuh hati. Salam ini salam Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala syahru ramadhana syahrun 'azimul mubarak. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini yang sangat saya muliakan, Bapak Ibu Ketua beserta pengurus Masjid Raya Pasagadang, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya hak bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan tanpa social distancing. Betul Bu? Enggak enak kalau harus berjarak-jarak. Alhamdulillah malam ini kita sudah normal. Nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada kekasihnya, manusia terbaik yang pernah ada, suri teladan bagi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, mana ibu-ibu? Bu, Masya Allah, ramai sekali. Pak, Allahu Akbar. Judul kita malam hari ini mental syukur. Apa Bu? Apa? Mental syukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Surat Al-Baqarah ayat 152. Berzikirlah engkau kepadaku, aku zikir padamu. Sebut ingatlah aku sebut dan aku ingat engkau. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan sekali-kali kufur. Bapak Ibu hadirin, syukur bahasa kita terima kasih. Syukran bahasa Arab, bahasa kita terima kasih. Bapak Ibu, hidup ini dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah. Saya ulang, hidup ini dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah. Semuanya jawab bismillah. Tolong baca doa bangun tidur. Ayo sama-sama baca doa bangun tidur. Ya, bismillah apa alhamdulillah? Orang yang tidur, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mati sejenak.
Kalau Allah berkenan, Allah kembalikan nyawanya di pagi hari, maka dia terbangun dan bangkit dalam hidup dan kehidupannya. Sementara orang yang bangun tidur bacaannya adalah Alhamdulillah merupakan lafaz zikir kita atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kata ganti untuk memuliakan Allah, bahwa kita bersyukur dan berterima kasih. Lawan daripada syukur sungguh pun dalam ayat disebut dengan kufur, tapi aplikasinya adalah mengeluh. Apa Bu? Mengeluh. Lawan dari syukur adalah mengeluh. Lawan dari syukur nikmat adalah mengeluh. Wujud syukur nikmat kalimat alhamdulillah, atau bahasa lain selain segala puji bagi Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah, Engkau bangunkan hidup hamba pagi ini, segala puja puji bagimu. Lawan daripada itu namanya kufur. Prakteknya kufur nikmat itu adalah mengeluh. Maka siapapun orang yang mengeluh, berarti dia sedang kufur nikmat. Bu, Pak, biasanya kita mengeluh dengan kata-kata apa? Aduh, paling populer onde. Paling populer onde. Coba mengeluh karena panas. Mengeluh karena hujan. Mengeluh karena dingin. Mengeluh karena lapar. Mengeluh karena haus. Satu pagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha heran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari beliau bersedih. Kenapa melihat kaki Rasulullah bengkak? Kenapa kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak? Sebab ibadah tahajudnya malam hari. Padahal sholat tahajud Nabi, sholat yang kita contoh 8 rakaat ditambah 3 witir. Sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan, sholat yang kita contoh juga 8 rakaat dan 3 witir. Tapi pagi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya bengkak. Lalu Aisyah berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, engkau manusia pilihan, engkau manusia terbaik, engkau dijamin masuk surga, engkau diampuni dosa sesudah dan sebelumnya. Tapi salatmu ya Rasul, salatmu sedemikian rupa ya Rasul, sampai kakimu membengkak." Apa jawab Rasulullah? Ma'ana minasyakirin. Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Seolah dia ingin menghibur sekaligus menegaskan kepada Aisyah, wahai istri tercintaku, karena aku sudah dijamin masuk surga itulah maka sholatku seperti ini. Karena aku sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku bersyukur, berterima kasih kepada Allah, sehingga aku nikmati setiap gerakan dan bacaan sholatku. Berbeda Bapak Ibu, orang yang beribadah karena mental syukur dengan beribadah karena mental mengeluh. Bu, Pak, kenal nggak sama ulat? Kenal nggak sama ulat? Ibu-ibu kenal sama ulat?
Bapak kenal sama ulat? Perhatikan ulat. Ulat hinggap di daun, daun rusak, hinggap di akar, akar putus, hinggap di dahan, dahan hancur. Namanya ulat. Bertemu dengan ulat bulu, Ustaz. Begitu tersinggung ulat bulu, apa yang terjadi? Seolah-olah dia mengirim pesan, singgung jolahaden, menggaruilah seharian. Ulat apa namanya, Pak? Ulat bulu. Ada ulat yang lebih sadis daripada itu, Pak. Namanya ulat daun, bentuknya elips, lonjong. Warnanya hijau, nempel di daun, bulunya berkumpul, berkelompok, bonggok-bonggok. Begitu tersentuh oleh kita, sakitnya luar biasa, bagaikan tersengat lebah. Seolah-olah dia berpesan, singgung jolawan dan marah sayang dan gue. Pendendamnya luar biasa. Tapi perhatikan nasib ulat. Ulat ingin dekat sama laki-laki ganteng, begitu dekat dipijak itu ulat mati. Ulat ingin dekat dengan wanita yang cantik dan rupawan, begitu mendekat wanitanya kabur, gagal juga. Ulat ingin menikmati makanan yang paling lezat, pucuk yang baru keluar dari tangkainya. Tapi begitu dia sedang asik makan, ketahuan sama petani, diambil pestisida, disemprot. Nasib ulat, habis, mati dia. Tapi ulat cepat sadar, Pak. Ulat cepat sadar. Dia cepat datang sama Allah. Ya Allah, begini benar nasib jadi ulat, nggak ada yang suka. Maka ya Rabb, capek sudah bagi kami untuk berbuat jahat. Lelah ya Allah, letih ya Allah. Maka ubahlah kami menjadi satu makhluk yang dirindukan oleh siapapun, yang datangnya dinanti, kepergiannya ditangisi. Maka Allah perintahkan ulat untuk masuk ke dalam apa, Bu? Kepompong. Ada yang 1 minggu berubah jadi kupu-kupu, ada yang 2 minggu berubah jadi kupu-kupu, ada yang 3 minggu lebih lama berubah jadi kupu-kupu, tapi kupunya sangat indah. Dulu waktu kami kecil di kampung suka kali menunggu ulat daun sirsak. Bentuk ulatnya besar, begitu menggulung menjadi kepompong, kita tunggu, kita nanti agar dia keluar jadi kupu-kupu. Begitu keluar jadi kupu-kupu, kupu-kupunya sangat indah, namanya kupu-kupu mayang. Tidak ada orang yang gak suka dengan ulat. Satu waktu saya diundang oleh mantan Sekda Sumatera Barat, Bapak Rusdi Lubis almarhum. Semoga Allah menyayanginya, amin. Bapak Ibu, kami diundang memberikan tausiah di hadapan para pensiunan pegawai Sumatera Barat. Kemudian selesai memberikan tausiah, kami dijamu makan. Saya diajak oleh beliau untuk makan di taman beliau. Taman kecil di belakang rumahnya cukup indah. Ada air terjun buatan, kemudian ada air yang gemercik, ikan-ikan yang berwarna-warni. Tapi tetap yang membuat saya tertarik, di dinding tamannya ada satu etalase. Etalase kecil itu isinya adalah kupu-kupu, warna kuning keemas-emasan bercorak hitam dan putih. Saya tanya sama beliau, Pak, dapat dari mana ini kupu-kupu? Cukup terkejut jawabannya, Pak. Ustaz, kami dapat kupu-kupu ini dari Thailand. Kupu-kupu ini bukan kupu-kupu hidup, Bapak Ibu. Kupu-kupu ini kupu-kupu sudah mati. Sudah mati kupu-kupu, masih dirawat di etalase khusus. Begitu indahnya kupu-kupu. Kupu-kupu begitu datang ke taman-taman jadi indah. Kalau dulu ulat berubah jadi kupu-kupu, maka berubah segalanya. Tapi ketahuilah,
Tidak semua ulat yang masuk ke dalam kepompong keluar jadi kupu-kupu. Ada ulat yang masuk ke dalam kepompong mati bersama dengan kepompongnya. Kenapa ulat itu mati? Begitu dia masuk ke dalam kepompong, panasnya luar biasa. Ngeluh dia, Pak. Ange elai. Akhirnya dia mengerentang berusaha untuk keluar dari dalam kepompong, tapi sayang tak mampu. Hasilnya mati mengering dengan kepompong. Begitu masuk ke dalam kepompong, kemudian haus dan lapar, mengeluh lagi. Akhirnya dia berusaha untuk keluar dari kepompong, tapi tak mampu, mati bersama dengan kepompong. Sama dengan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita hitung-hitung Ramadan, Bapak Ibu. Tarawih kita lakukan sepanjang 30 malam bila puasanya 30 hari, betul? Di sini tarawih berapa rakaat? Berapa rakaat? 8 rakaat. Witir totalnya 11 dikali 30 malam 330 rakaat. Artinya Bapak Ibu, kalau 330 rakaat, Bapak Ibu sudah ruku sebanyak 330, sujud sebanyak 660 kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Bapak Ibu baca waktu ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Berapa kali? 3 kali. Waktu sujud apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Posisi sujud, kepala kita jauh lebih rendah dari tempat keluarnya kotoran. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, segala puji baginya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kita lewati sepanjang 30 malam salat tarawih saja, baru salat tarawih kita singgung. Kalau 330 rakaat berarti kita sudah sujud sepanjang 660 kali. Membaca Subhana Rabbiyal Azimi 3 kali kali 660 kali. Sekarang baca ayat. Ayat yang pertama, surat yang pertama wajib dibaca adalah Al-Fatihah. Berapa ayat Al-Fatihah? Berapa ayat? 7. Sekarang tsumma qra' fayassara minal Qur'an, kata Nabi. Baca yang mudah dari Al-Qur'an setiap kita sholat. 1 rakaat baca Al-Fatihah 7 ayat. Baca surat yang paling gampang. Ambil saja surat paling pendek. Surat apa? Surat apa, Bu? Surat apa? Surat apa, Pak? Al-Kautsar. Inna a'tayna fasalli inna syani. Berapa ayat? 3 tambah 7 berapa? 10 ayat kali 330 rakaat berapa? 3.300 ayat. Bapak Ibu sudah dibacakan 3.300 ayat. Kalau Rasulullah SAW menikmati setiap sujudnya, menikmati setiap bacaannya, menikmati setiap berdiri dan rukuknya hingga kakinya bengkak hanya karena ma'ana minasyakirin. Tidak bolehkah hamba termasuk hamba Allah yang bersyukur? Beliau dijamin masuk surga, diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Paling tidak bagi kita Bapak Ibu, 30 hari di bulan Ramadan mestinya merubah karakter dari akhlak yang buruk menjadi akhlakul karim. Dari karakter yang buruk menjadi karakter yang mulia, berubah karakter-karakter ulat yang buruk yang ada dalam diri kita berubah bagaikan karakter kupu-kupu.
Bagaimana mungkin kalau dia bersyukur? Mungkin, tapi sulit bagi yang mengeluh. Sebab hanya ulat yang bersyukur yang bisa jadi kupu-kupu. Panas di dalam kepompong, apa dia kata? Biarlah panas saya hadapi ya Allah, yang penting jadi kupu-kupu. Lapar dan haus, biarlah lapar dan haus saya hadapi, nikmati ya Allah, yang penting jadi kupu-kupu. Bapak Ibu, setiap ibadah kita adalah cara Allah mendidik kita agar menjadi pribadi yang mulia. Tapi untuk menjadi pribadi yang mulia dari ibadah yang kita lakukan, mesti punya mental syukur. Tadi berapa ayat dibaca? 3.300 ayat sudah dibaca, tapi dendamnya nggak hilang-hilang. 3.300 ayat sudah dibaca, bencinya nggak berhenti-berhenti. Nengok orang itu bawaannya Pak masih begini saja. Nunjuk orang Pak masih begini. Sudah 3.300 ayat dibacakan ayat suci Al-Quran, tapi iri hatinya, dengkinya enggak sembuh-sembuh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah mengeluh dalam ibadah, tapi bersyukurlah dalam ibadah, sehingga setiap ibadah jadi nikmat. Sholat capek Ustaz, syukuri, nikmati capeknya. Sebab kalau kita tidak capek sholat, orang tidur pun juga capek. Saya menjelang Ramadan kasih materi di Lapas kelas 2 Solo. Saya tanya kepada mereka, istilah kami pesantren Pak, teman-teman sedang pada nyantri di sini. Saya tanya, kalau kita tidur terus capek enggak? Apa jawab mereka? Capek. Nonton TV terus capek enggak Bu? Capek. Jadi mending sholat capek tapi sholat, daripada capek tidur melulu. Capek tidur melulu, waktu sia-sia. Capeknya orang sholat, hatinya tentram, jiwanya tenang, bahagia dunia akhirat. Jadi kenapa ayat belum mampu membuat kita bersih hati, akhlakul karimah? Karena masih mengeluh. Kalau mengeluh rusak Bapak Ibu. Mari kita lihat sebagai penutup pertemuan kali ini. Bapak Ibu sholat tapi mengeluh. Kita tren Bapak Ibu, alhamdulillah Masjid Raya Pasagadang punya imam yang luar biasa Bapak Ibu, hafal Quran. Karena di masjid-masjid lain masih mencari-cari. Ada yang hafal 10 juz, ada yang hafal 20 juz. Khusus Ramadan mereka dijadwal. Di tempat kami dapatlah ustadz yang hafal 10 sampai 15 juz. Jadi imam. Mulailah imam sholat tarawih. Allahu Akbar, dibaca oleh Imam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai ayat akhir Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum bilang apa? Dimulai Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Makmum rata-rata tahu. Udah biasa kalau Al-Baqarah dibaca 5 ayat sampai ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Makmum yang di sebelah sana siap-siap untuk ruku. Sudah siap-siap tuh. Rupanya oleh imam ditambah innal ladzina kafaru, dikomen oleh makmum yang di sana. Apa kata makmum? Deh, enggak ruku loh. Komen pertama. Sampailah beberapa ayat berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim.
Ruku koma. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Apa komen onde hendak jadi ruku doh dibaca kalau sudah dibaca onde rusak sholat Pak Ibu sekalian. Hendak ruku mulailah Pak, yang tadinya kepala enak gatal-gatal, yang tadinya sehat bugar berubah jadi ngantuk, kaki mulai naik sampai ayat yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Makmum tadi nggak punya harapan, tapi dia instruksi. Imam rukuk lalai, imam rukuk lalai. Rupanya imamnya sedang candu jadi imam. Wa idza qila lahum la tufsidu, apa kata makmum tadi habis salatnya Bu? Unde siolo pencari imam Bu. Kalau makmumnya bagak Pak, dalam sholat ini dia sudah ngomong dan kecean ke ketua pengurus isu malam ganti imamnya. Kalau makmumnya bagak, kalau makmumnya tidak bagak, apa dia kata? Terkeiko sholat di musajid raya, rancak bisu ambo pindah ke musajid Nurul Iman. Tiba di musajid Nurul Iman Pak, rupanya di situ hafal 30 juz, tambah marah saya. Ini yang buat rusak ibadah. Bapak Ibu, yang buat rusak ibadah itu bukan imamnya, yang buat rusak ibadah bukan syariatnya, yang membuat rusak ibadah kita karena kita punya mental mengeluh. Jangan mengeluh lagi mulai hari ini. Puasa panas nikmati, memang orang puasa panas nikmatnya orang puasa itu kalau panas, haus, lapar, baru nikmatnya puasa. Kalau tidur sepanjang hari nggak ada nikmatnya orang berpuasa. Maka yuk syukuri. Panjang Imam bilang, Imam sirami hatiku dengan ayat suci, sirami jantungku dengan ayat suci, sirami darahku dengan ayat suci, sirami otakku dengan ayat suci, sirami tubuhku dengan ayat suci, hatiku dengan ayat suci. Maka ayat suci akan bekerja di dalam tubuh kita. Yang sakit Allah angkat sakitnya jadi sembuh, yang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang sulit Allah mudahkan, yang menderita Allah bahagiakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.